Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di The City Lights Purwokerto. Ya, gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna. Bapak Ibu yang bukan Kristen maupun Anda semua yang Kristen, kami sambut semua dengan semangat sukacita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah berada di tempat ini di pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Saya yakin dan percaya pertemuan kita itu bukan sebuah kebetulan. Secara sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu semua, ada sebuah kekuatan yang menggerakkan kita untuk bisa hadir pada pagi hari ini untuk beribadah dan berkumpul bersama-sama. Sebentar kita akan mulai ibadah pagi hari ini. The City Lights Band bersama Victor yang pagi hari ini bertugas sebagai WL akan mengawalinya dengan menyanyikan puji-pujian mengajak Bapak Ibu bersukacita. Dan selanjutnya, karena kita hadir di sini ingin menjadi manusia dengan pribadi yang lebih baik lagi. Kita mau sama-sama belajar dari sosok pribadi favorit kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan menarik sekali berjudul sabotase. Mari nanti kita dengan firman Tuhan dengan duduk tenang. Dan kira-kira apa yang bisa kita petik untuk kehidupan sepekan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Siswo Sutisno dari Jakarta. Kita kasih aplaus. So, kita mulai saja ibadah pada pagi hari ini. Aura kasih makan hok band, kita sambut The City Lights Band. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau lebih dalam lagi menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu, ya dan amin. Bersama-sama kita katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi kita nyatakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau yang menopang kami Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari kita nyatakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pilih. Mari katakan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oh, kasih-Mu setia
kami Tuhan. Dalam hidupku kami percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari bersama-sama kita mau sembah nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, hanya jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Dengan kerendahan hati bersama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Yes Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Bersama-sama lebih lagi menyembah nama Tuhan. Oh, oh, aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Ya Tuhan, yes Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang terbesar dan termulia Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Buat yang belum kenal, salam kenal. Saya kalau di Jakarta lebih dikenalnya Sis Kesuma. Nah itu nama keren saya ya. Oke, jadi saya ucapkan selamat tahun baru, meskipun mungkin agak telat. Tapi tahun ini juga merupakan sukacita buat saya karena saya bisa menikmati kembali rasa nyaman, kehangatan dari keluarga yang sudah membangun hidup saya sampai dengan hari ini. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin kurang menyenangkan tapi cukup jujur. Banyak dari kita hidup di bawah ilusi yang kita percaya dapat mengamankan kebahagiaan dengan semua rencana yang kita tata dengan sangat baik. Pekerjaan, keluarga, apalagi keuangan, bahkan kesehatan. Nah, tetapi banyak dari kita termasuk saya, kita ketemu dengan yang namanya paradoks kontrol. Kita berusaha mengendalikan hidup kita dengan set up plan yang terbaik, membuat strategi, kita membangun kerangka kerja, kita menyiapkan sistem, strategi trading, apalagi manajemen risiko, bahkan termasuk kita mencapai sesuatu dengan target yang kita harapkan, dan lain-lain. Tetapi di luar dari kendali diri kita mengalami yang sebaliknya. Semua bahkan berantakan. Dan respon setiap orang ternyata hampir mirip. Bahwa dalam semua yang kita alami Tuhan sabotase. Karena hal-hal di luar yang kita bisa kendalikan, ternyata ada pribadi yang bisa mengendalikan otoritas kita
yaitu pribadi yang punya otoritas yang lebih besar. Nah, kita ternyata terjebak dengan yang namanya ilusi kontrol. Terlalu percaya diri dengan hasil yang akan kita capai. Sehingga pada saat kita mengalami set up plan yang kita kendalikan gagal, ada otoritas yang lebih besar yang mengendalikan diri kita merasa kehilangan kebebasan. Hidup kita dikontrol dan kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita mengikuti apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, narasi dari kisah Naomi dan Ruth mungkin cukup membantu kita untuk kita mengambil langkah keputusan yang mungkin lebih baik pada saat kita merasa disabotase. Dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22, kisah ini dimulai dengan kelaparan di Bethlehem. Elimelek membawa Naomi dan kedua anaknya untuk pergi ke Moab dan tinggal di sana. Nah, sebatas informasi, Moab itu adalah sebuah bangsa yang diturunkan oleh Lot. Nah, situasi pada saat itu karena situasi politik dan juga ditambah dengan kemerosotan moral dari bangsa Israel, maka ekonomi sangat hancur di Israel dan kemudian itulah yang memutuskan Elimelek untuk membawa keluarganya ke Moab. Nah, kemudian tidak lama setelah tinggal di Moab, Elimelek mati dan Naomi harus membesarkan kedua anaknya Mahlon dan Kilion sampai mereka dewasa dan kemudian menikah dengan gadis Moab namanya Orpa dan Ruth. Nah, tetapi nggak lama kemudian Mahlon dan Kilion juga mati. Ini kalau bahasanya orang kebanyakan bilangnya begini, ini keturunan nih. Ada kutuk keturunan ketika bapak dan anaknya mati dengan penyakit yang sama. Dan kemudian singkat cerita, setelah kira-kira 10 tahun mereka tinggal di Moab, Naomi kehilangan anaknya, dia kehilangan segala-galanya, menyisakan Ruth dan kepahitan yang kemudian mengikuti mereka untuk kembali ke Bethlehem. Nah, Naomi kembali dengan tidak mau menyebut dirinya sebagai Naomi yang artinya manis, tetapi dia mau dipanggil sebagai Mara yang artinya pahit, sebab Tuhan sudah melakukan banyak kepahitan di dalam hidupku. Nah, saya membatasi cerita sampai di sini dan kita menemukan bad news, kabar buruk. Kabar buruknya adalah pada saat rencana kita gagal, seringkali kita memutuskan jadi playing victim. Kita merasa jadi korban. Dan pada saat kita menjadi korban, yang disalahkan siapa? Tuhan. Nah, jadi Naomi mau kasih tahu kepada semua orang, kemalanganku itu karena Tuhan. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang kita juga lakukan? Pada saat rencana kita gagal, kita cari kambing hitam. Tapi enggak ketemu kambing hitamnya. Karena kambing hitamnya sudah dipotong. Ya, kemudian kita coba cari pelampiasan ke faktor lain dan ujung-ujungnya yang kita salahkan adalah Tuhan. Karena kita berpikir Tuhan adalah satu-satunya otoritas yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang kita alami. Saya melihat ini sebagai sebuah situasi yang ternyata kita pun berupaya untuk mengendalikannya. Nah, point of view-nya atau sudut pandangnya adalah seringkali pada saat rencana yang kita buat gagal dan kita berada dalam satu krisis, kita butuh keuangan, kita butuh pasangan hidup, kita butuh pengakuan. Ternyata ini adalah rencana yang berbahaya. Kenapa? Karena kita berpikir ini adalah peluang, tapi ternyata ini menjadi jebakan. Saya membaca dalam sebuah surat kabar di harian Kompas. Surat kabarnya sekarang udah bentuk online. Harian Kompas menceritakan seperti ini. Ada seorang ibu di Jakarta Selatan. Dia harus membayari hutang 1,8 miliar. Hutang online dari anaknya namanya Susi.
yang dia tidak pernah duga. Tiap hari dia diteror, tiap hari dia didatangi oleh penagih. Dia tidak pernah sama sekali menduga kalau anaknya selama ini ternyata sudah terjebak dengan hutang online. Nah, jadi kesalahan kita adalah seringkali tanpa kita melibatkan Tuhan, kita mengambil keputusan yang kita pikir benar. Ya. Dan kemudian ketika keputusan yang kita pikir benar ternyata menjebak kita, yang kita salahkan siapa? Tuhan. Nah, masalahnya adalah apakah kita sadar pada saat kita merasa hidup ini malang, itu adalah tanda bahwa kita ternyata masih berpikir, saya masih bisa mendikte Tuhan bagaimana seharusnya memperlakukan saya. Jadi problem kita adalah kita ternyata nggak suka untuk menerima intervensi Tuhan. Karena kita menuduh intervensi Tuhan itu adalah gangguan dalam diri kita. Tapi perhatikan, seringkali intervensi Tuhan justru adalah navigasi yang mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan. Nah, jadi ini kebenaran yang mengejutkan kita semua hari ini. Intervensi Tuhan itu tidak merusak skenario yang kita buat. Sekarang mari kita jujur ya. Ini kita jujur-jujuran nih. Kalau kita sebut Tuhan mengganggu hidupku, seringkali kita berkata begini, Tuhan ternyata tidak mengikuti skenario yang saya buat. Tuhan tidak mengikuti rencana-rencana yang sudah saya siapkan. Kita marah. Karena kita berpikir naskah yang sudah dibuat dengan sangat baik itu rusak. Tapi kita perlu sadar, kita bukan sutradara sepenuhnya. Sutradara sepenuhnya adalah Dia yang punya kontrol dan Tuhanlah pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Tapi kita juga harus jujur, ini ternyata sulit untuk kita terima. Iya kan? Kalau kita ngadapin situasi yang sulit dalam hidup kita, kita sulit untuk menerima. Dan seringkali yang kita salahkan adalah Tuhan. Saya itu kalau ingat masa-masa lajang saya kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Jadi saya pernah diragukan kepriaan saya. Ya, saya tuh ditanya, kapan kamu menikah? Terus saya nggak nikah-nikah. Jadi saya kemudian dikira, oh ini bukan laki-laki sejati ini ya, nggak nikah-nikah. Tapi kemudian setelah menikah, saya membuktikan bahwa saya adalah pria sejati. Saya buktikan istri saya ternyata bisa hamil oleh saya, ya. Istri saya bisa hamil oleh saya, betul ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini peristiwa yang buat saya juga membuat saya berpikir ulang. Karena ketika 1 bulan sebelum anak saya lahir, semuanya berantakan. Vonis dokter bilang anakmu sudah meninggal dalam kandungan. Saya hanya diam, saya tidak bisa ngomong apapun. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika saya melihat jemuran baju yang saya persiapkan untuk anak saya hilang harapan. Saya marah karena yang saya pikir adalah kegagalan dan kehilangan. Tapi Naomi dan Ruth mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, meskipun Tuhan tidak menjelaskan apa-apa, tetap memilih mengikuti langkah yang mungkin itu adalah ajakan Tuhan. Jadi meski kosong, meski nggak ada harapan, sekarang kita tanya ke diri kita, apakah langkah yang kita ambil hari ini adalah langkah yang kita pikir Tuhan ngajak saya untuk melangkah sampai dengan saat ini. Meskipun kosong. Naomi bilang dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan regam, kata aslinya, kosong. Tuhan memulangkan aku.
Dan ini special message buat kita semua. Kadang Tuhan ternyata harus membuat kita kosong, regam. Supaya kita punya ruang untuk melanjutkan skenario Tuhan. Jika tangan kita masih penuh, mungkin kita tidak punya alasan untuk menerima dan bergantung pada anugerah Tuhan. Jadi kabar baik buat kita semua, sabotase Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk memastikan kita tetap berada di dalam ceritanya. Nah, tahun 1985, direksi memecat Steve Jobs dari perusahaan Apple yang dia dirikan. Dan Steve bilang begini, seluruh kehidupanku rusak, telah hilang. Tapi tahun-tahun kemudian Steve mengatakan sesuatu yang lebih baik. Dia bilang begini, dipecat dari Apple itu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Karena pada masa hancur itu ternyata Steve Jobs lebih kreatif. Dia bisa mendirikan Pixar, dia bisa mendirikan Next, bahkan kemudian dia kembali ke Apple dan dia menciptakan iPhone. Yang mungkin di antara kita memakainya hari ini. Nah, dari pengalaman itu kemudian Steve Jobs dia membuat satu filosofi namanya connecting the dots. Dan dia menjelaskan seperti ini. Peristiwa dalam hidup kita itu digambarkan seperti titik-titik. Titik-titik yang nyambung antara satu titik dengan titik-titik berikutnya. Dan ketika titik-titik yang lain tidak kelihatan, maka itu disebut sebagai gangguan. Nah, jadi hari ini coba kita tanya, saya tanya ke diri saya sendiri, apakah kesulitan-kesulitan hidup yang saya alami itu mengganggu mata iman saya untuk melihat titik-titik? Apakah titik-titik yang Tuhan buat dalam hidup saya terputus atau saya masih tetap melihatnya? Apakah kita pikir sabotase Tuhan yang kita alami atas kehidupan kita itu adalah bagian yang membuat titik-titik kita terputus dan perjalanan kita tidak sampai kepada tujuan? Saya selalu ingat pengalaman ini ya, waktu saya kuliah di Soteria. Jadi suatu hari Pendeta Filipus panggil saya ke kantor beliau dan kemudian beliau minta saya untuk menyerahkan pas foto. Saya serahkan pas foto, katanya untuk membuat kartu mahasiswa. Nah, tapi begitu saya kasih pas foto, Pendeta Filipus melihat saya dengan terkejut. Dari ujung rambut sampai ke leher saya dipandangi. Kemudian beliau bilang begini, penjahat dari mana ini? Saya pun kaget. Jadi beliau bilang, penjahat dari mana ini? Saya bilang, saya kaget saya. Terus kemudian beliau bilang, pergi, potong rambut, terus foto pakai jas. Saya pergi sambil saya pikir, potongan kayak saya ini ternyata enggak cocok masuk sekolah teologi. Iya, saya pikir, aduh. Dan kemudian saya tetap memutuskan untuk potong rambut. Saya cukur kumis karena waktu itu rambut saya agak panjang. Kumis saya cukup panjang. Ada satu dosen yang kalau masuk kelas, dia tuh agak takut sama saya katanya. Ini penjahat yang kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu kenal siapa dia, inisial kotanya K ya, jadi nanti bisa dicari sendiri. Nah, saya kemudian berpikir ulang dengan diri saya. Tapi tolong ya, kalau ketemu saya jangan bilang saya jelek. Karena kalau dari jauh Bapak Ibu perhatikan, kalau rambut saya masih agak panjang, saya itu mirip dengan satu aktor Jepang namanya Hiroyuki Sanada. Ini ada fotonya nih ya. Nah, ini ada fotonya nih. Nah, untung saya hari ini potongan rambut saya pendek. Kemarin kependekan potong rambut sehingga tampilannya beda. Ya, jadi kita mungkin berpikir Tuhan itu merusak naskah yang kita buat. Tapi kita perlu sadar
bahwa ternyata peran Tuhan itulah yang membuat hidup kita punya tujuan kekal. Ya, jadi apa yang kita rencanakan untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk kenyamanan finansial, untuk masa depan, mungkin bisa di plot twist oleh Tuhan. Bisa diputar balik, bahkan bisa diintervensi oleh Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan sedang menulis legacy dalam diri kita. Tuhan sedang menulis kehidupan bernilai dan bukan sekedar kenyamanan. Tuhan menulis legacy, kehidupan bernilai bukan sekedar kenyamanan. Jadi kalau hari ini kita mencari kenyamanan bukan salah, tapi yang terbaik adalah kehidupan bernilai. Jadi dia bukan pembatal cerita. Dan sebagai pengikut Tuhan Yesus, ternyata kita punya peran penting dalam kerajaan Allah. Dan itulah sebabnya hari ini kita dipanggil, diajak. Tapi Dietrich Bonhoeffer, dia seorang teolog Jerman, menegaskan ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggil untuk datang dan mati. Kita datang untuk menjadi salah satu orang yang namanya tercatat dalam sejarah kekal kerajaan Allah. Hari ini pastikan kita tercatat sebagai salah satu orang yang nama kita tercatat di sejarah kerajaan Allah. Kita datang untuk itu. Tapi kita juga datang untuk kita jadi seorang yang berani mengalahkan ego. Untuk jadi seorang yang bukan penuntut tapi penolong dan berbagi hidup bagi orang lain. Jadi di akhir dari sharing saya tawarkan beberapa aplikasi untuk bisa kita lakukan dalam sebuah kehidupan yang mungkin kita merasa disabotase. Yang pertama, ini aplikasi untuk kita yang Kristen. Saya mengajak kita untuk berhenti tanya, kenapa aku alami ini? Tapi tanya, apa yang Tuhan percayakan pada posisiku sekarang? Saya justru mikir begini Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang begini, kalau aku enggak membuat kamu alami sekarang seperti ini, kapan aku akan membentuk hidupmu? Jadi kalau hari ini kita mengalami situasi yang mungkin kita merasa diintervensi Tuhan, disabotase Tuhan, kita pikir kembali, kalau aku enggak mengalami seperti ini, kapan Tuhan bisa membentuk hidupku? Jadi mungkin dalam situasi yang kita tidak sukai saat ini, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal besar untuk kita nikmati. Itu bagi yang Kristen. Bagi yang bukan Kristen, tidak semua yang membuat kita tidak bahagia itu harus ditinggalkan. Tapi coba ikuti prosesnya. Dunia mengajarkan kalau sesuatu membuatmu tidak bahagia, tinggalkan. Tetapi itu bukan membuat kita menjalani proses. Maka coba ikuti prosesnya dan lihat hasilnya. Yang ketiga, ini buat kita yang sedang membuat perencanaan. Belum telat kan ya, karena masih di Januari. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah atau sudah membuat perencanaan atau yang masih dalam membuat perencanaan, ajakan dari kisah ini, jika plan A gagal, jangan langsung buat plan B. Tapi coba tanyakan dulu, apa yang belum siap dalam diriku untuk plan A? Jadi ketika kita berada di plan A dan kita gagal, kita biasanya panik. Tapi kita coba tanya, apa yang mungkin harus saya siapkan untuk plan A, sehingga aku akan bisa melanjutkannya. Kemudian untuk bagi yang merasa disabotase dan diputar balik oleh Tuhan dalam hidup yang dijalani, cobalah belajar menyukai peran Anda. Karena mungkin ini adalah latihan untuk bisa dipercaya melakukan hal-hal yang lebih besar. Tuhan sedang melatih kita dalam peran yang kita lakukan, bukan peran yang kita banggakan. Dan itu membuat kita dipersiapkan untuk menjalani kehidupan dengan peran yang kita impikan, yang disertai oleh Tuhan. Dan aplikasi buat kita semua volunteer, buat rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan, sebagai musisi, singer, guru-guru sekolah minggu dan semua bentuk pelayanan, aplikasinya
saya hanya kasih titik. Kenapa? Karena setiap kita punya kemampuan untuk mencintai Tuhan dengan peran kita masing-masing. Meskipun kita jujur, pelayanan kadang-kadang melukai, terpaksa, korban waktu, korban duit, korban perasaan. Tapi hari ini saya atas nama tim gembala dan juga tim leader mengucapkan terima kasih untuk semua perjuangan saudara yang sudah berjuang membuat gereja ini menjadi gereja yang tetap menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang yang tidak suka gereja dan kita bisa mengikuti Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi di akhir dari sharing saya tutup dengan hal-hal yang membuat kita juga dikuatkan. Tuhan bersama dengan saya, bersama dengan Bapak Ibu mengarungi perjalanan. Tuhan tidak merusak skenario yang kita buat. Dia hanya akan memastikan bahwa saya dan Bapak Ibu tetap berada dalam skenario terbaik untuk mencapai tujuan yang Tuhan ingin kita mengalaminya. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang tetap peduli dengan kehendaknya, hati yang tetap ingin mengalami kasih Tuhan, dan kesempatan bagi kita untuk kita terus berjuang dengan kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebuah lagu yang mengajak kita untuk menyadari kembali bagaimana Tuhan, Dia pribadi yang melakukan yang terbaik, merancangkan yang terbaik. Sentuh hati kami Tuhan. Berikan kami semangat yang besar untuk kami bisa menjalani kehidupan ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap percaya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kita tidak pernah sendiri. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, Ya Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segera percaya kita sama-sama nyatakan, Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk Berjalan hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menenangkan hati kita pagi hari ini. Hari ini mungkin kita terluka dengan kekecewaan, dengan apa yang tertunda. Hari ini kita mungkin menyalahkan Tuhan. Pernikahan mungkin berantakan, pasangan hidup sepertinya tidak pernah didapat apapun pergumulan kita. Tapi Tuhan Dia pribadi, Dia hidup, Dia tidak pernah meninggalkan.
Kami angkat tangan kami. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Engkau menyentuh hati kami. Kami berseru, kami memanggil Engkau. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada percaya. Kami serukan Engkau, Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Engkau membentuk jalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan segala percaya kita sama-sama nyatakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami memanggil-Mu Bapa. Engkau bukan penggagal masa depan kami, tapi Engkau merancang yang terbaik. Sertailah dalam perjalanan hidup kami, untuk kami mencapai tujuan-Mu, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan, memperluas pengaruh kerajaan Allah dan mengajak setiap orang untuk mengalami anugerah. Dan suatu kali nanti ketika kami bersama-sama di sorga, kami melihat nama kami tercatat dalam sejarah kerajaan Allah yang kekal. Dan kami menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah selama-lamanya. Sentuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita sama-sama nyatakan, amin. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bersama-sama lebih lagi menyembah nama Tuhan. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Ya Tuhan, yes Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang terbesar.